Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di praktikum sistem penyaluran daya listrik dan SCADA. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan modul SCADA dengan protokol TCP/IP berbasis wireless, di mana memiliki tujuan pembelajaran yang pertama mengetahui dan memahami cara kerja modul SCADA dengan protokol TCP/IP berbasis wireless. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami kode fungsi pada software ModScan untuk modul SCADA dengan protokol TCP/IP berbasis wireless. Nah, sebelum kita mencoba menghubungkan antara modul SCADA dengan software ModScan, tentunya dengan protokol TCP/IP, terlebih dahulu kita ulas sedikit mengenai apa itu protokol TCP/IP. TCP sendiri merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol ini nantinya akan dijadikan satu atau bekerja bersama dalam komunikasi data, sehingga TCP/IP sendiri merupakan perangkat lunak pada jaringan komputer atau network software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network yang terhubung ke internet. Baik, mungkin itu untuk ulasan mengenai TCP/IP sendiri. Selanjutnya kita coba hubungkan langsung antara modul SCADA dengan software ModScan, tentunya dengan protokol TCP/IP. Oke, baik, untuk langkah yang pertama kita coba buka terlebih dahulu software ModScan-nya. Kita perbesar. Nah, di sini untuk modul SCADA-nya sudah kita nyalakan dan sudah menampilkan IP dari modul SCADA sebagai slave-nya. Nah, selanjutnya pada ModScan kita klik di bagian connection, kemudian connect. Nah, di sini kita pilih komunikasinya nanti menggunakan komunikasi apa. Di sini karena komunikasinya menggunakan protokol TCP/IP, maka di sini pilih yang remote Modbus TCP server. Nah, kemudian kita masukkan IP address dari slave atau modul SCADA-nya. Di sini 192.168.0.101. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini antara ModScan dan modul SCADA sudah terhubung. Dibuktikan di sini dengan number of call dan juga valid slave response-nya sudah berjalan. Artinya request dari master sudah berhasil direspon oleh slave. Oke, di sini ada beberapa Modbus point type-nya, ada coil status, input status, building register, dan input register. Kita mulai dari yang pertama yaitu coil status. Nah, coil status di sini berfungsi untuk melakukan monitoring dan juga controlling terhadap nilai pada modul SCADA sebagai slave. Nah, di sini coba kita ubah untuk register 002. Kita berikan logika 1 atau on, kemudian kita update. Nah, di sini lampu sudah menyala, artinya di sini modul SCADA sudah mengaktifkan relay atau menyambungkan relaynya. Nah, di sini yang bisa kita lakukan controlling hanya pada register 002. Sementara untuk register 001 dapat kita kontrol menggunakan push button. Oke, coba kita tekan push button. Nah, di sini pada ModScan juga memberikan logika 1 dan lampu juga ikut menyala. Nah, coba kita matikan lagi dengan menekan push buttonnya. Nah, di sini lampu sudah mati dan pada register 001 juga terlihat logika 0. Nah, coba kita matikan kembali untuk register 02, kita berikan value off atau logika 0. Nah, di sini artinya relay sudah memutuskan rangkaian sehingga arus tidak mengalir menuju beban, dalam hal ini lampu. Nah, di sini nantinya juga kita akan melihat bagaimana konsumsi daya, sehingga untuk register 002 di sini coba kita nyalakan kembali. Nanti untuk kita melihat berapa daya yang bisa
bisa atau yang dikonsumsi oleh lampu tersebut. Kita update. Nah, sebelumnya kita menuju terlebih dahulu ke bagian input status. Nah, di sini di bagian input status dapat kita lihat bagaimana status dari register 10001 dan juga register 10002. Nah, di sini dalam keadaan 1, artinya kedua push button. Nah, di sini memperlihatkan bagaimana kondisi dari kedua push button. Nah, pada modul SCADA di sini kan terdapat 2 buah push button yang mana memiliki alamat register 1001 dan juga 10002. Nah, di sini artinya pada saat push button tidak ditekan maka akan memberikan logika 1, namun pada saat ditekan maka dia akan memberikan logika 0. Nah, coba kita tekan dengan agak lama. Nah, di sini dapat dilihat pada mode scan tadi bernilai logika 0 pada saat ditekan. Nah, ini dapat kita lihat pada saat ditekan 1002 bernilai logika 0. Nah, coba kita tekan push button yang sebelahnya. Nah, di sini pada saat kita tekan lama maka akan memberikan logika 0 pada register 10001. Nah, coba kita lepas kembali. Nah, maka di sini alamat register 10001 akan kembali bernilai logika 1. Nah, di sini berarti seperti yang dikatakan di awal bahwa pada saat kedua push button ini tidak ditekan, maka akan memberikan logika 1 pada software mode scan-nya. Oke, kita kembali selanjutnya ke Modbus point tab-nya yang holding register. Nah, pada holding register di sini berfungsi untuk memberikan suatu nilai pada sebuah register. Nah, artinya kita di sini bisa memberikan nilai berapapun pada nilai register 4001 hingga 4006. Nah, untuk mempermudah dalam melihatnya, kita sederhanakan saja panjang registernya, kita ubah 10. Nah, di sini yang mendapat atau terdapat nilainya pada register 4001 hingga 4006. Coba kita ubah di sini pada register 4002 misalnya. Kita berikan value 1 2 3 4 5. Kita update. Oke. Nah, di sini pada modul SCADA khususnya pada LCD OLED-nya sudah menunjukkan value 1 2 3 4 5. Namun di sini mungkin sedikit kurang jelas. Nantinya di akhir video akan disediakan screenshot ataupun foto dari tampilan masing-masing Modbus point type, mulai dari coil status, holding register hingga input register nantinya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa komunikasinya berhasil ketika di sini saya mengubah nilainya pada mode scan, maka pada modul SCADA-nya juga ikut berubah. Oke, misalnya kita ubah lagi di point register 4006, kita berikan nilai 1212. Nah, kita update. Oke. Nah, di sini pada modul SCADA juga sudah ikut berubah, dan juga pada mode scan juga sudah berubah nilainya. Nah, jadi untuk holding register sendiri berfungsi untuk memberikan nilai pada sebuah register. Nah, yang terakhir kita coba menuju ke Modbus point type-nya yang input register. Nah, di sini kita berikan nilai 100 lagi. Oke, nah di sini karena memang tidak terdapat beban atau kedua beban di sini masih dalam keadaan mati, maka tentunya tidak terbaca baik arus maupun tegangan oleh sensor. Nah, mari kita coba hidupkan kembali untuk
bebannya. Nah, oke, kita coba hidupkan beban yang satunya. Oke, di sini kedua beban sudah menyala. Kita menuju lagi ke input register. Nah, di sini pada register 30001, 30002, dan juga 30004 terdapat sebuah nilai. Nah, di sini untuk 3004 merupakan nilai tegangan sensor 1. Artinya di sini untuk 30001, kemudian 30002 dan 3004 merupakan hasil pembacaan dari sensor 1, baik itu sensor ZMPT atau sensor tegangan dan juga sensor ACS atau sensor arus. Nah, jadi di sini dikhususkan untuk tegangan dan juga arus 1, sehingga akan menghasilkan daya pada sensor 1 juga. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada register 30013, 30014 dan 30016. Di sini juga terdapat sebuah nilai. Nah, di sini merupakan nilai dari pembacaan sensor kedua, yaitu sensor tegangan dan juga arus. Sensor tegangannya yaitu ZMPT dan arusnya yaitu sensor ACS, sehingga nantinya akan memberikan nilai daya pada register. Oke, coba kita matikan menggunakan push button salah satu beban lampunya. Nah, oke, nah di sini tadi untuk sensor 2, yaitu pada alamat 30013, 30014 dan juga 30016, semuanya bernilai 0. Artinya di sini tidak terdapat tegangan dan juga tidak terdapat arus, sehingga daya pun tidak ada gitu. Jadi di sini artinya pada modul SCADA tidak menyalurkan atau menghubungkan sumber arus dengan beban. Dibuktikan di sini dengan beban lampu yang dalam keadaan mati. Sementara untuk beban satunya masih dalam keadaan menyala, dan juga pada mode scan juga masih melakukan pembacaan nilai tegangan dan juga arusnya, sehingga masih memberikan nilai daya ditampilkan pada LCD OLED. Oke, baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa pada Modbus point type di sini ada 4 buah poin, di mana ada coil status, input status, holding register, dan juga input register. Setelah kita amati tadi pada coil status dan juga input status, di sini hanya menampilkan nilai digital, artinya 1, 0. Kemudian pada coil status sendiri berfungsi untuk controlling dan juga monitoring, sementara untuk input status hanya untuk monitoring. Dan untuk holding register dan register di sini bisa kita berikan nilai analog. Sementara untuk holding di sini fungsinya untuk memberikan suatu nilai, dan untuk input register di sini berfungsi untuk melakukan monitoring dari pembacaan sensor. Oke, baik, mungkin itu saja untuk video pembelajaran pada pertemuan kali ini, di mana kita sedang membahas mengenai protokol TCP/IP pada modul SCADA. Dan di sini kita menggunakan master, yaitu software mode scan, dan slave-nya yaitu modul SCADA itu sendiri. Oke, baik, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.